setan menggodaku, ingin membawaku jauh darimu. Datanglah Tuhanku, yang bersamaku, akan musuh sedang pergi jauh. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Roma 14 ayat ke-13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku bercerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya, mencari akan aku yang hilang bercela. Bahana syukur terdengar seisi sorga menggelegar. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku dirai kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku dirai kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel yang tertulis di Ulangan 18 ayat 15 sampai ke 20. Kita membaca secara responsoria. Bertenung dan bernubuat. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Demikianlah epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesuslah Tuhanku, Juru Selamatku, padanya aku percaya.
Kuasa tangannya menjaga diriku, serta kuatkan tangkaku. Tuhan pelihara hidupku selalu, jiwaku bahagia penuh. Kasih Tuhanku segarkan jiwaku, hatiku berdamai penuh. Hatiku berdamai penuh. Yesuslah Tuhanku, berjaga selalu, sumber kekuatan hidupku. Walau ku terluka cobaan penuh, Tuhan tabahkan jiwaku. Tuhan pelihara hidupku selalu, jiwaku bahagia penuh. Kasih Tuhanku segarkan jiwaku, hatiku berdamai penuh. Hatiku berdamai penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 28 Januari 2024. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Septuagesima. Topik minggu, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. 2. Anak lahir. Sabtu 13 Januari 2024, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Erikson Nainggolan dan Ibu Yola Lopenia Boru Huta Barat dari sektor Mayasari. Kamis 18 Januari 2024, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Tukot Siregar dan Ibu Astuti Boru Samosir dari sektor Parserahan. Jumat 19 Januari 2024, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Suhendro Luban Gaul dan Ibu Nelly Serepina Boru Sitohang dari sektor Kapung Baru, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 28 Januari 2024, telah pindah keluarga John Risilaban dan istri Juliana Camelia Boru Napitupulu beserta 2 orang anak. Pindah jemaat ke HKBP Resort Pasar Minggu, Distrik 8 DKI Jakarta. 4. Pelajar sidi reguler. Mulai hari ini Minggu 28 Januari 2024, pelajar sidi reguler HKBP Sutoyo kembali aktif belajar, masuk jam 13 WIB. Dihimbau kepada para pelajar sidi reguler supaya hadir tepat waktu.
5. Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Hari ini Minggu 28 Januari 2024, di setiap ibadah setelah pembacaan warta jemaat, Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo akan memberikan keterangan tentang rencana pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu dan Minggu 9 sampai 10 Maret 2024. Dalam rangka memeriahkan pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo, Panitia Jubileum menyelenggarakan perlombaan dan pertandingan. Jadwal pertandingan dan perlombaan terlampir. 6. Bonataun. Selasa 30 Januari 2024, Bonataun Perhalado HKBP Sutoyo dan keluarga, mulai jam 18 WIB, bertempat di gedung utama gereja. Dimohon untuk kehadiran seluruh keluarga Perhalado dan kegiatan ini mengawali pertandingan Perhalado dan keluarga. Rabu 31 Januari 2024, Seksi Paropuan HKBP Sutoyo akan mengadakan acara Bonataun bertempat di Pantai Ancol, Venue Lagon Zona 8, dipimpin oleh Pendeta S. Togatorop. Bagi jemaat khusus Paropuan yang ingin mengikuti acara tersebut dapat menghubungi panitia Nyonya Situa JL Gultom Boru Panjaitan, Nyonya Simaremare Boru Simarmata. Minggu 18 Februari 2024, Bonataun Guru Sekolah Minggu HKBP Sutoyo mulai jam 10.30 WIB, bertempat di lantai 4 Serbaguna HKBP Sutoyo, dipimpin oleh Pendeta SD Boru Panjaitan. Dimohon untuk kehadiran seluruh guru sekolah minggu HKBP Sutoyo. 7. Seminar dan KKR. Jumat 2 Februari 2024, HKBP dan PGI akan melaksanakan seminar KKR bertajuk Present God's Goodness, Matius 5 ayat 45, bertempat di gedung Sopomar Pikir, mulai jam 7.30 sampai 13.30. Pembicara Eporus HKBP, Sekjen WWCC, Ketua Umum PGI. Utusan yang mengikuti kegiatan tersebut, Pendeta Resort HKBP Sutoyo dan Ketua Dewan Marturia HKBP Sutoyo. 8. Baptisan Kudus. Minggu 4 Februari 2024, di ibadah jam 8.30, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat HKBP Sutoyo. Formulir pendaftaran sudah bisa diambil di sekretariat gereja. Konseling baptisan kudus Jumat 2 Februari 2024 jam 16 WIB. 9. Sumbangan untuk pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Mulai Minggu 4 Februari 2024, Minggu 25 Februari 2024, di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita akan menyampaikan sumbangan ke depan altar melalui amplop untuk pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Marilah kita serahkan sumbangan tersebut dengan sukacita. 10. Penutupan penyerahan bingkisan. Minggu 4 Februari 2024, terakhir penyerahan bingkisan Natal atau Sipalas Roha untuk janda, duda, dan yatim piatu. Bagi jemaat yang belum mengambil supaya langsung menghubungi Ketua Seksi Sosial. 11. Pendaftaran pelajar sidi khusus. Gereja kita membuka pendaftaran pelajar sidi khusus bagi jemaat atau non jemaat yang sudah berumur 20 tahun ke atas. Penutupan pendaftaran tanggal 30 Januari 2024. Jemaat tamu supaya membawa surat pengantar dari gereja asal. Jemaat atau jemaat tamu yang hendak mengikuti sidi khusus tersebut supaya mendaftar melalui situa sektor atau sekretaris huria. 12. Almanak online. Diinformasikan kepada seluruh jemaat HKBP Sutoyo bagi yang membutuhkan almanak HKBP supaya dapat mendownload almanak online melalui Play Store. 13. Himbauan kepada jemaat. Mengingat pentingnya keamanan dan kenyamanan kita bersama dalam mengikuti ibadah minggu. Dengan ini dihimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah untuk tidak meninggalkan barang-barang berharga di bangku pada saat penyerahan persembahan ke depan altar. 14.
Surat Penggembalaan Eporus HKBP. Surat Penggembalaan Eporus HKBP tertanggal 24 Januari 2024 ditujukan kepada seluruh jemaat HKBP tentang penggunaan hak suara di pemilihan umum. Surat Penggembalaan terlampir. Untuk melengkapi warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kami serahkan waktu Panitia Jubileum menyampaikan rencana pesta Jubileum. Salam, selamat hari Minggu. Yang kami hormati Amang Inang dan Naposo Jemaat HKBP Sutoyo. Yang kami hormati pendeta dan seluruh parhalado HKBP Sutoyo. Kami dari Panitia Pesta Jubileum mengundang Amang Inang dan Naposo ikut berpartisipasi di Pesta Jubileum yang akan kita adakan tanggal 9 dan 10 Maret 2024. Tepatlah gereja kita berumur 50 tahun. Tema Jubileum kita diambil dari Psalmen 126 ayat 3. Godang ma tongon na binahen ni Jehovah Tuhita, alani saimar lasni roha mahita. Bentuk kegiatan kita diadakan 2 hari, yaitu tanggal 9 Maret, Pesta Internal Jemaat HKBP Sutoyo, dan tanggal 10 Maret, perayaan puncak acara yang akan dihadiri dari kantor pusat Piaraja, Distrik 8, dan gereja-gereja tetangga di sekitar HKBP Sutoyo, dan juga tokoh-tokoh yang terlibat di perjalanan HKBP Sutoyo, yaitu Parhalado Sintua yang terlibat langsung dalam mendirikan HKBP Sutoyo dan pendeta-pendeta resort yang pernah bertugas di HKBP Sutoyo dengan memberikan cenderamata sebagai tali kasih kepada mereka. Rangkaian kegiatan Jubileum diadakan kegiatan pelayanan diakonia dan perlombaan olahraga dan seni budaya baik antar sektor maupun yang melibatkan gereja lain, dengan tujuan untuk membangun kebersamaan sesama jemaat HKBP Sutoyo dapat menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Pada kesempatan perayaan Jubileum ini, direncanakan peletakan batu pertama untuk membangun gedung serbaguna dan penandatanganan prasasti. Maka panitia Pesta Jubileum akan berkolaborasi dengan panitia pembangunan agar bisa segera kita wujudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kita kepada jemaat. Untuk suksesnya Pesta Jubileum ini, maka kami panitia berharap agar semua jemaat ikut terlibat secara penuh dan mendukung sebagai bagian dari rasa memiliki dan rasa tanggung jawab kepada gereja kita. Untuk itu, dalam rapat panitia dan koordinasi Parhalado Internal HKBP Sutoyo telah disepakati bahwa setiap rumah tangga atau keluarga wajib memberikan totoripe sebesar 200.000 dan donasi secara sukarela dan formulir isian sudah disampaikan melalui sintua masing-masing sektor. Selain itu, panitia menyediakan ulos kepada kita semua dengan harga mulai dari 3 juta, 5 juta, 10 juta, dan 20 juta. Dan kami berharap agar kita dapat ambil bagian dalam memenuhi biaya Pesta Jubileum tersebut, termasuk memberikan persembahan dalam amplop pada kebaktian selama bulan Februari dan minggu pertama Maret 2024. Yang terakhir dari kami panitia sangat berharap dukungan sepenuhnya dari Amang Inang dan dari semua kita. Di atas semuanya itu kami mengucapkan terima kasih buat Amang Inang atas semua doa dan dukungannya supaya Pesta Jubileum HKBP Sutoyo ini berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, topik kita pada hari ini, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Mungkin secara umum kita tahu dan kita mengenal yang namanya etika. Etika, setiap kita di dalam kuliah kita masing-masing pasti mendapatkan etika. Tetapi pada hari ini kita diingatkan tentang yang namanya etiket. Berbeda antara etika dengan etiket. Artinya ketika kita berbicara etika, ada standar moral yang baku yang diterapkan untuk kebersamaan. Tetapi kalau dengan etiket, ini hanya berlaku ketika kita berhubungan atau berelasi dengan sesama. Inilah etiket. Artinya dalam hal ini, ketika ada relasi yang dekat dengan orang lain, maka yang perlu dijaga adalah tingkah laku. Dan ini berkaitan dengan hati nurani. Misalnya, saya mungkin bisa berkata kasar. Di rumah, saya mungkin bisa berkata kasar. Saya juga mungkin bisa berkata kasar ketika saya melampiaskan kekesalan saya di kamar mandi. Tetapi ketika saya berkhotbah, saya dekat dengan jemaat, saya lagi berelasi, berkomunikasi dengan parlado, saya berkomunikasi dengan orang lain. Tidak mungkin saya berkata kasar. Mengapa? Karena di dalam etiket, hubungan kita adalah hubungan yang saling tiru-meniru dan juga saling menilai. Dan dalam hal ini batu sandungan saudara-saudari yang terkasih adalah suatu tindakan manusia. Karena sikapnya dapat menjadi penghalang bagi orang lain, bahkan bagi dirinya sendiri. Inilah etiket kekristenan, bahwa tidak semua harus dibakukan di dalam hukum moral, tetapi juga adalah yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun karakteristik sikap hati nurani, attitude orang-orang Kristen. Dan disinilah ajaran Kristen itu berlangsung. Dan ajaran Kristen itu harus kita jalani sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya. Dan kasih menjadi sikap attitude di setiap komunal. Orang-orang percaya. Bagaimanapun inilah juga saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berbicara etiket, selalu ada yang meniru. Kalau bahasanya sang filsuf Rene Girard dikatakan, dia mimesis, tiruan. Di hasrat kita adalah hasrat orang lain. Hasrat kita adalah hasrat orang lain. Meskipun kita berdiri sendiri satu persatu sebagai individu, tetapi kita punya yang namanya kebersamaan. Inilah yang kita tiru, etika kebersamaan. Standar moral, hobi yang bisa sama-sama disukai. Ini sebabnya makanya meskipun kita seleranya berbeda-beda, tetapi kita pasti punya satu kesamaan.
Siapa yang suka iPhone? Siapa di sini kalau dikasih sama pendeta mau iPhone? Oh, gak ada yang mau. Berarti semuanya gak suka iPhone. Inilah kesamaan. Ada di sini yang sama-sama suka makan bakso. Ada di sini yang suka sama-sama makan nasi goreng. Hobinya makan nasi goreng. Pagi makan nasi goreng. Siang makan nasi goreng. Malam nasi goreng tapi tanpa telur. Ada kesamaan, orang meniru. Dan dalam hal ini kita perlu menjaga, karena orang lain meniru sikap kita, maka kita harus menjaga sikap kita. Inilah, jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bukan soal tidak boleh dilakukan, tetapi nanti takutnya orang lain itu akan meniru. Dan dalam konteks inilah Paulus berkata tentang batu sandungan. Takutnya nanti orang yang lemah imannya akan berubah. Karena setiap orang, menurut Paulus, setiap orang pasti berbeda-beda pengetahuan. Contoh yang paling mudah adalah seorang ayah. Itu pasti dia akan menahan omongan-omongan kasar di depan anaknya. Omongan-omongan jorok, omongan-omongan yang sifatnya negatif, membuli, dia pasti tidak di depan anaknya. Mengapa? Karena takut sang anak akan meniru. Takut akan meniru. Demikian juga dalam konteks kita pada hari ini, firman Tuhan kita pada hari ini, di mana pada waktu itu kekristenan masih berkembang. Korintus adalah kota di mana penduduknya hidup orang Yunani, orang Romawi, dan orang Yahudi. Dan masih banyak penyembah-penyembah berhala, dewa-dewa Yunani, dewa Zeus, dewa Helios, masih banyak kuil-kuilnya, Helios dan sebagainya. Dan inilah sebabnya Paulus dalam konteks di Korintus sangat menjaga betul jemaat orang-orang Kristen supaya dapat menjaga attitude-nya. Termasuk dalam memakan persembahan berhala. Termasuk dalam hal ini. Dan sangat jelas dikatakan bahwa firman Tuhan kita di dalam Matius 17, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 33 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang baik, orang Yahudi, atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Artinya dalam hal ini, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berhubungan dengan orang lain, ada perbedaan pengetahuan. Dan dalam hal ini Paulus mengatakan, orang yang masih lemah dalam imannya, supaya dia tidak balik lagi sebagai penyembah berhala, dan tetap mendapatkan keselamatan,
maka yang perlu dijaga adalah attitude. Hubungan kita dengan sesama harus dilandasi oleh hubungan kasih. Unang sian parbinotoan. Jangan dari pengetahuan. Karena pengetahuan itu berbeda-beda. Inilah yang dikatakan Paulus. Belum tentu sama pemikiran kita masing-masing individu. Dan mereka pasti akan melihat kita. Dan bukannya mengkritik atau apa. Bagaimana kalau dia keluar dari kekristenan? Inilah yang dikatakan Paulus bahwa kita ikut juga berdosa. Ikut juga berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, ada salah satu cerita yang menarik bagaimana orang Jepang sangat membangun attitude-nya dalam sebuah culture-nya, budayanya. Dan ini ada di video YouTube. Ketika orang Indonesia berkunjung di sana, orang Indonesia berkunjung ke Jepang, orang Indonesia kebiasaan yang dilakukan makan kuaci, buang di jalan. Merokok, buang di jalan. Giliran dia ke Jepang, orang Jepang itu memungut makanannya. Dipungut makanannya. Dan kemudian dibuang ke tempat sampah. Setelah itu, orang Jepang ini menghampiri orang Indonesia. Dan dia melototi orang Indonesia. Orang Indonesia pun terkejut. Dan dia tahu bahwa budaya di Jepang adalah betul-betul attitude-nya dijaga tentang kebersihan. Saudara-saudari yang terkasih, dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa attitude, membangun attitude yang berdasarkan kasih seperti yang diajarkan Kristen itu sangatlah penting bagi kita. Ada perbedaan di Singapura sama di Jepang. Orang Jepang ketika kita tentang membuang sampah, dia sangat betul-betul membudaya, mengkarakteristik di dalam hidupnya. Tetapi kalau di Singapura tidak. Semua diatur undang-undang. Diatur undang-undang. Membuang sampah, kalau kita membuang sampah, kita akan kena denda. Sekarang kita pilih mana? Seperti orang Jepang atau seperti orang Singapura? Yang berdasarkan dari sikap kita, attitude kita, atau memang itu karena ketakutan dihukum? Kita pilih mana? Kalau budaya Indonesia ini mengumpulkan aja nggak bisa. Ada teolog Jepang waktu itu datang ke STT Jakarta, dia berkata, ya, kami ini tentang kebersihan, tentang sampah, kami ini bukan hanya mengumpulkan, tapi sudah sampai memilah. Indonesia ini mengumpulkan aja susah. Kalau Jepang itu sudah sampai memilah mana sampah kering, mana sampah basah. Tetapi kalau Indonesia, Holland Papunguhon, itu susah.
Di sini bedanya budayanya. Budaya kita, bagaimana orang Jepang membangun karakteristik soal kebersihan. Dan dalam hal inilah saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menurut Paulus, firman Tuhan kita pada hari ini, supaya kita membentuk karakteristik kita, membudayakan kasih di dalam persekutuan kita. Jangan kita melihat secara pengetahuan, meskipun itu boleh dilaksanakan, meskipun itu tidak diatur dari undang-undang, dari hukum. Karena bagaimanapun, budaya kita masih banyak yang sering saya dengar adalah, ngapain dengerin omongan orang? Ngapain dengerin cakap orang? Sudah jalankan saja, kau, dirimu jalankanlah. Masih banyak seperti ini. Tetapi dalam karakteristik kasih, maka yang perlu dilakukan adalah ingat, kita itu bersosial, kita itu dinilai, dan kita itu ditiru oleh orang lain. Inilah budaya karakteristik kasih dalam kekristenan. Karena bagaimanapun, bukan hanya di sosial, di tengah-tengah masyarakat, tetapi di gereja pun kita masih kurang menjaga budaya kasih ini di dalam jemaat kita. Misalnya, saya ambil contoh. Misalnya, masih ada, bukan hanya di Sutoyo ini, tetapi di beberapa gereja juga, masih ada saja orang di gereja, orang tidur di gereja. Masih saja ada orang yang tidur di gereja. Bahkan sampai terdengar ngoroknya. Kenapa? Jamitanya nggak enak. Khotbahnya nggak enak. Yang dijaga bukan soal pendetanya, tetapi bagaimana orang mendengar di sebelahnya mendengar ngorok dia. Itu yang perlu dijaga. Itu budaya tidur, budaya ngorok. Ada lagi budaya cicak, seperti yang saya pernah bilang. Apa itu budaya cicak? Mulu pendeta, sintua salah manjaha. Itu budaya cicak. Jadi orang gereja itu bukan hanya bawa Alkitab, tapi juga bawa cicak. Apa kata yang sebelahnya coba kalau dia seperti itu? Padahal yang di sebelahnya itu, yang duduk di sebelahnya itu, bapaknya yang lagi maragenda. Atau bapaknya lagi jamita. Kita hidup bersosial, maka dari itu kita bangun karakteristik kita. Holan satokin do molohita berjemaat, molohita marminggu amanginang. Sebentarnya. Akan sebentar. Mahatma Gandhi juga seperti itu. Dia karena melihat orang Kristen gak benar, dia gak jadi Kristen. Karena marbadai di gereja. Jadi jaga perilaku kita. Jangan di Parmingguon dibuat coffee break. Karena akan dilihat dengan orang lain. Apalagi yang streaming. Ini bahaya. Hanya di gereja HKBP ada coffee break-nya. Pas tikting, dia keluar.
Masuk lagi apa? Setelah pendeta itu khotbah. Nggak tahu ngapain itu. Kamu yang di luar sana, bertobatlah. Jadi sebentar saja Manginang, sebentar. Tidak lama-lamanya berminggu. Karena dengan sikap kita yang menurut, sikap kita yang taat, patuh, dan penuh kasih, maka kita akan dijempol, di like sama Tuhan. Gak perlu itu Instagram banyak like-nya, tetapi like dari Tuhan itu yang paling penting. Sebentar, saya juga kalau jadi jemaat, bukan hanya kalian aja yang pernah jadi jemaat, saya juga pernah jadi jemaat. Kalau dengar pendeta yang ngawur ngidul, khotbahnya, cuman saya gak diem saja, udah diem. Kalau gak suka dengan khotbahnya, ya udah diem. Kenapa? Supaya orang lain jangan ngikuti. Sama seperti itu. Jadi, maka dari itu, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, kita bangun karakteristik kasih di dalam hidup kita. Jangan pakai ukuran pengetahuan, tetapi pakailah kasih di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, firman-Mu pada hari ini menguatkan kami Tuhan, memberikan kami pengertian Tuhan, bahwa kasih menjadi penting di dalam membangun sebuah persekutuan di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menguatkan kami, sehingga kami boleh membangun karakteristik kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dapat membumi yang kami lakukan kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati Tuhan, jemaat-Mu yang datang pada hari ini Tuhan. Segala pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, kiranya Engkaulah yang mengangkatnya Tuhan, menghiburnya, menguatkannya Tuhan, sehingga mereka bersukacita selalu Tuhan. Tambahkan mereka rezeki Tuhan, tambahkan mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, dan kuatkanlah mereka Tuhan dalam iman dan pengharapan. Demikian juga Tuhan kepada jemaat-Mu yang sedang menonton secara live streaming. Engkaulah yang memberkati mereka satu persatu. Dan ketika mereka sedang sakit Tuhan, dan tidak dapat hadir di kebaktian pada hari ini, Engkaulah yang menyembuhkan penyakit mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus Kita bangkit berdiri. menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Atas nama Perlado HKBP Sutoyo, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua dan yang menonton secara live streaming. Shalom.